Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di Ngerit Miss Ngabuburit bareng Miss Hidai. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliko wal khatimi lima sabaqo nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, biar mudah-mudahan semuanya nanti diampuni dosanya, dibersihkan lagi sebagaimana terlahir seperti yang baru lagi dan ditambahkan pahalanya. Jadi kita untung banyak ya. Amin ya robbal alamin. Kita bicara hari ini tentang paket lengkap dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Jadi Miss Ide mau kasih lagu ini nih buat teman-teman semuanya. Oke ya. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, banyak banget nikmatnya. Terasa banget nikmat kalau memang biasanya sudah dicoba nih sama Allah, diambil dulu. Jadi ceritanya semalam tuh di daerah Misida ya, di area Cibubur di Bukit Golf itu kami kena apa ya, kalau disebut ujian ya, ujian karena biasanya terlalu banyak nikmat sehingga tidak terasa gitu nikmatnya tuh apa. Tahu nggak ujiannya apa? Ternyata PDAM Kabupaten Bogor itu terkena banjir bandang katanya gitu ya, terus pompa utamanya tuh mati sehingga kami mati airnya. Kayaknya sederhana ya kayaknya nih, tapi Masya Allah ya, buat kita yang sehari-hari sudah terbiasa air ngocor tanpa mikir dari mana gitu datangnya air itu gitu, begitu di stop, Masya Allah. Itu dari sore ya ibunya Misida mempersiapkan buka puasa tuh udah gimana ini airnya makin kecil. Nah toren di rumah juga makin lama makan habis, persediaan habis, malam tinggal sedikit gitu, terus gimana itu ya, rasanya nggak bisa tidur sampai nyaris pagi tuh karena mikirin besok pagi airnya gimana. Nah ini dia ya, kita kalau terbiasa mendapatkan nikmat tapi kurang bersyukur, alhasil pada saat diambil sedikit saja nikmat Allah rasanya tuh kalang kabut. Nah ini yang mau kita bahas. Oke, judul lagunya apa Miss? Elansa Yoga, itu lagunya Rosa, takkan berpaling darimu gitu. Suka banget dengar suara Miss Hidai, alhamdulillah. Ini Miss Hidai itu alhamdulillah selama ini nggak pakai mic, nggak pakai apa, nggak pakai efek nih,
Mungkin kalau pakai efek bagusan kali. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya di rumah. Miss Ida emang begini ya paketnya adalah paket bernyanyi Singspirer, jadi ngomong sambil nyanyi, mudah-mudahan tidak mengganggu moodnya hari ini ya. Nah, bicara tentang paket lengkap nih, tentang bersyukur artinya ya. Dan ini yang akan kita bicarakan hari ini setelah kemarin kita sudah belajar tentang jalan sukses mulia, kemudian cara pakai Stephen sudah kita bahas juga gitu kan. Jadi hari ini kita mau spesifik kepada apa ya? Kita mensyukuri apa sih? Nah, gitu ya. Jadi oh iya, Miss Ida juga tambah bersyukur hari ini dapat notifikasi katanya Miss nanti ada yang mau kirim paket gitu. Si ini, si itu, Miss Ida nungguin. Kemarin terima kasih Nur Faizati sudah ngirim bumbu ireng Yusan. Ya, udah dimakan enak banget. Terus juga ada Valian sama Nikia ngirim kurma, ada Filza sama Richard ngirim paket juga. Wih, seneng ya, alhamdulillah. Banyak yang ngirim paket ke rumah Miss Ida itu mesti melalui proses dulu, ya kan? Dan Miss Ida juga alhamdulillah tadi dapat telepon juga katanya paket-paket yang Miss Ida kirim untuk keluarga sudah sampai. Alhamdulillah. Itu kan melalui proses teman-teman. Kalau kita ngirim paket kan, mau melalui JNE, JNT, GoSend, Grab, delivery apapun itu kita akan melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Biasanya kita packing dulu paket kita pilih apa yang mau kita kirim, terus kemudian kita titipin. Kan kita menggunakan jasa penitipan barang kan untuk membawakan paket kita. Dan biasanya kalau kita nitipin paket kayak gitu akan ditanya apa? Isinya apa gitu kan? Isinya apa? Kemudian kalau isinya, kenapa harus ditanya isinya sih? Kan ini rahasia. Bisa-bisa kita begitu kan ngomongnya kan. Nah, kalau kita nggak tulis isinya, kalau yang di aplikasi itu kita tidak tulis isinya, bisa nggak sih? Biasanya kan ditanya lagi ya notifikasi harus diisi gitu. Juga sama kalau kita mau nitipin di tempat penitipan barang di JNE, akan ditanya tuh sama petugasnya, isinya apa? Kalau isinya barang pecah belah, kemudian akan dia tulis di situ, ditempelin stiker fragile, jangan sampai pecah, jangan dibanting, kan gitu ya. Kemudian kalau isinya dokumen misalnya akan ditulis jangan dilipet. Kalau misalnya isinya barang kering jangan sampai basah. Kalau isinya makanan ditulis jangan dimakan. Kalau isinya mantan hati-hati berbahaya. Pokoknya gitu ya. Jadi artinya kita mesti ngerti dulu isinya apa, lalu kemudian si petugasnya atau orang yang bertanggung jawab untuk menjaga paket tersebut akan menuliskan cara memperlakukannya. Nah, ini kemudian sudah diperlakukan sesuai dengan cara tersebut. Sampai di lokasi, karena nggak tahu wallahu alam kenapa, ternyata paketnya rusak. Kita nih yang nitipin barang, reaksinya apa? Marah, kecewa, minta ganti rugi. Kalau nggak direspon, kita tulis tuh di medsos, kita jelek-jelekin, kan gitu. Sebagai apa? Bentuk kekecewaan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kita nih, diri kita, orang tua, pasangan, anak, karyawan, titipan atau bukan dari Allah? Ayo. Titipan, berharga lagi kan? Pernah nggak nanya isinya apa? Kalau ini barang titipan dari Allah, pernah nggak kita nanya isinya apa? Nah, siapa yang begitu anaknya lahir, kemudian langsung nanya, ya Allah terima kasih, isinya apa ya? Gitu. Diri kita deh, pernah nggak nanya, aku tuh isinya apa ya? Aku tuh paket lengkap dari Allah, tapi aku terdiri dari apa aja sih gitu. Kalau kita dapat paket barang, misalnya kayak kemarin Miss Ida beli sesuatu gitu, alat elektronik, paket lengkapnya ditulis deskripsi produk, ada manual booknya. Permasalahannya begitu kita lahir, kita nggak dikasih buku manual, nggak ada penjelasan. Alhasil
boro-boro nanya ya, akhirnya ya udahlah, pokoknya udahlah diginiin aja, nanti diperlakukan gini aja. Karena apa? Begitu kita nggak tahu isinya, maka otomatis kita nggak tahu cara terbaik memperlakukannya, ya kan? Kita nggak ngerti nih ini harus diapain gitu. Terus akhirnya apa? Ya karena nggak tahu cara memperlakukannya, ya alhasil seringkali salah treatment, salah pola asuh. Dan ini yang kebanyakan terjadi di keluarga pada anak-anak. Kan ini mesti dia juga ngalamin sendiri. Cerita selengkapnya silahkan baca di buku I Know You Parenting. Itu cara kesalahan Missy Day dalam menghadapi titipan Allah yang bernama anak. Kalau mau tahu salahnya Missy Day menghadapi titipan Allah yang bernama pasangan, silahkan baca di I Know You Couple. Kalau tentang sekolah, bagaimana perjalanan Missy Day mencari tahu apa isi titipan orang-orang yang disekolahkan di tempat Missy Day nih, itu adanya di I Know You School. Gitu. Pernah salah? Iyalah, orang nyari tahu, udah nyari kesana kemari, nggak tahu juga gitu. Dan alhamdulillah, ketika minta hidayah sama Allah, alhamdulillah sih dikasih tahu ya, sampai ini yang Missy Day akan bahas hari ini. Apa sih isi paket lengkap diri kita? Menjadi manusia, menjadi sempurna karena adalah kumpulan paket kesempurnaan berupa kekuatan dan kelemahan. Nah, berarti kita ngerti-ngerti dong, aku kekuatannya apa dong? Terus kelemahanku apa dong? Gitu. Itu yang namanya isinya, teman-teman. Bukan berarti mesti dibedah badannya, dibedah otaknya, bukan, nggak usah ya. Cukup sudah banyak alhamdulillah sekarang ilmu-ilmunya, salah satunya Stephen, gunain aja Stephen, cari tahu lebih dalam untuk tahu paket lengkapnya apa. Sehingga, ya kan kalau tadi kita nggak nanya tuh isinya apa. Kalau kita nggak tahu isinya apa, maka tahukah kita cara memperlakukannya? Karena nggak tahu cara memperlakukannya, padahal suatu ketika akan Allah ambil kembali titipannya. Nah, kalau kita nggak tahu cara memperlakukannya, kira-kira kalau salah, terus potensi rusaknya besar, kira-kira Allah marah apa enggak? Tadi kita nitipin barang, barangnya rusak, harganya nggak seberapa aja kita marah-marah banget. Ya kalau Allah sudah menitipkan yang terbaik, mana itu kita minta lagi. Kita minta pasangan, kita minta anak, udah dikasih, taunya kita nggak perlakukan dengan baik. Lalu kemudian rusak. Nggak bener. Terus Allah ambil kembali titipannya. Tapi kondisinya nggak sebaik ketika Allah titipin pertama kali. Kira-kira gimana? Marah nggak Allahnya? Ya kan Allah juga memang ada azabnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak mau kena azab Allah, kita menghindari itu semua, ya ayo kita lakukan langkah pertama, yaitu apa? Memahami isinya. Memahami isi paket lengkap diri kita. Nah, sebetulnya perjalanannya panjang untuk menjelaskan tentang isi paket kita ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ketemu nanti dengan Missy Day di workshop ya. Jadi biar terstruktur. Kalau cuma 1 jam begini, Missy Day harus ngomongnya cepet-cepet dan cukup singkat doang nih. Gitu ya. Oke, kita mulai ya paket lengkap. Paket lengkap diri kita itu ada 2 hal, nature and nurture. Kalau teman-teman belajar di psikologi, belajar di ilmu pendidikan, biasanya akan bicara begitu. Ada yang bawaan, ada yang dari lingkungan. Nah, paket lengkap yang Allah berikan kepada kita, yang terberi, yang tidak bisa diubah, ya, karena artinya kita tidak bisa minta, nggak bisa request gitu ya. Emang sudah diberi sama Allah, bernama modal dasar dari kita, itu yang namanya nature-nya, genetiknya. 1, jenis kelamin. Missy Day pakai jilbab karena Missy Day tahu Missy Day perempuan. Diberi sama Allah perempuan, dan kan nggak bisa protes. Kenapa aku perempuan? Aku pengen tuker jadi laki-laki aja. Kan nggak bisa. Yang bisa adalah menerima diri Missy Day perempuan, lalu kemudian memperlakukan sebagaimana diri ini harusnya perempuan tuh diapain, ditutup auratnya, kemudian menikah dengan laki-laki, menerima fitrah untuk melahirkan, hamil, menyusui. Kan itu bagian dari menerima fitrah yang namanya modal dasar isi paket dari diri kita. Jenis kelamin, laki atau perempuan. Yang kedua adalah apa yuk? TikTok.
TikTok. Mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan dan drive motivasi itu untuk mengetahuinya memang perlu alat, dan alatnya adalah alat tes Stephen. Jadi langsung aja hubungi promotor terdekat Anda untuk tahu modal dasar teman-teman tuh apa gitu. Yang ketiga, IQ. Silahkan hubungi para psikolog yang memang diizinkan, punya izin praktek untuk melakukan tes IQ ya, yang resmi gitu. Terus yang kelima adalah golongan darah. Ini bisa dilakukan pengecekannya di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Murah sekali untuk mengetahui golongan darah kita apa. Kalau kita udah tahu nih, bikin profilingnya dong. Kayak Miss Ida ini seorang perempuan, sensing introvert, kapasitas IQ-nya normal ya, golongan darahnya O. Nah, dengan seperti itu kita jadi lengkap nih, tahu potensi dasarnya apa. Nah, kali ini Miss Ida mau membahas tentang bukan tentang jenis kelamin. Kalau jenis kelamin insya Allah nantilah ya kita silakan teman-teman baca buku Men Are From Mars, Women Are From Venus ya, atau silakan cari tahu buku-buku para ulama tentang membahas tentang fikih laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Silakan di situ, atau melihat dari video-videonya Dr. Aisyah Dahlan yang memang beliau banyak sekali bicara tentang fungsi otak, terutama di gendernya laki-laki dan perempuan. Nah, Miss Ida di sini spesifik mau bicara tentang mesin kecerdasan ya. Oke, kita bicara tentang sensing dulu nih. Sensing tuh isinya apa ya? Begitu kita tes Stephen, scanner. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu tentang tes Stephen tuh bukan tes psikometrik yang penuh dengan pertanyaan atau mengerjakan soal, bukan. Kita cukup menyediakan 10 jari kita, atau misalnya jarinya nggak lengkap, sediakan saja 7 ya. Alat tes Stephen bisa menerima sampai dengan minimal 7 jari untuk di scan menggunakan khusus alat tes Stephen, bukan sekedar scanner yang dipakai untuk di absen kantor itu, bukan, tapi menggunakan alat tes Stephen. Kemudian di proses menggunakan alat tes kita disesuaikan dengan algoritmanya Stephen, kemudian keluar hasilnya. Hasil tes Stephen hanya ada 2 huruf, 1 huruf besar di depan dan 1 huruf kecil berupa I atau E kecil di belakang. Nah, Miss Ida mudah-mudahan lain kali bisa menjelaskan tentang yang I dan E-nya. Sekarang kita bicara tentang mesin kecerdasannya dulu ya, yang huruf besar di depan. Kalau Anda terkenali sebagai S, artinya sensing, maka tipe ini berpikir menggunakan sensori. Cara berpikirnya adalah menggunakan panca indera. Kok pakai panca indera? Kan yang lain juga punya panca indera. Emang tipe ini doang yang punya panca indera? Teman-teman mesti belajar nih tentang anatomi otaknya. Kenapa kok sensing berpikir menggunakan itu? Karena nanti ini masalahnya panjang ceritanya ya. Maka ikut workshop di level 2 hari kedua, kita bahas tentang anatomi otak dan DNA-nya. Sekarang gini deh, gampangannya aja. Orang sensing tuh kayak apa sih gitu. Nah, ini paket lengkapnya ya. Ada positif, ada negatifnya. Bisa dimunculkan, bisa digembleng menjadi bahasanya tuh cerdas atau nggak cerdasnya. Jadi ini rentangannya, kalau Anda bertemu dengan ribuan orang sensing, kok beda ya sensing yang ini dengan sensing yang itu ya? Ya iyalah, karena nanti ada proses lingkungan tadi yang membentuknya. Sepanjang perjalanan dia, apakah dia memunculkan potensi positif atau negatifnya. Sekarang kita cek ya buat teman-teman yang sensing, misalnya mau sampaikan satu persatu nih. Teman-teman sensing, sudahkah Anda secara fisik itu terutama di mata tampak berbinar-binar matanya? Atau layu begini, males-malesan, kayak nggak ada program, nggak tahu lah besok mau ngapain gitu. Atau setiap hari, aduh aku mau ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Kerjaan ini udah selesai, habis itu ngapain ya? Dari satu urusan ke urusan yang lain dan semuanya beres, berjalan dengan baik, alhasil menghasilkan harta, menghasilkan penghasilan, rezeki. Tuh, yang mana? Teman-teman berada di mana nih? Yang males-malesan, yang woles, santai, tinggal nunggu apa kata orang, tunggu perintah, atau berinisiatif, bergerak. Tuh,
Ini dia nih rentangannya nih, mau di mana? Ini paketnya nih. Bisa di dua-duanya. Mempunyai dua-duanya maksudnya, tapi munculnya yang mana? Dan ini kan kayak iman ya, kadang-kadang muncul yang ini, kadang-kadang muncul lagi yang negatifnya. Tapi mayoritas dari waktu hidup kita berada di mana? Gitu ya. Oke, kemudian ada nggak cirinya nih, salah satu cirinya. Orang sensing yang cerdas, yang sudah tergembleng, itu yang memori dan keterampilannya nambah. Jadi setiap hari, karena dia rajin belajar, dia mencari ilmu dari banyak pengalaman, maka kemudian bertambah terus nih ingatan, memorinya, vocabulary-nya, pengalamannya bertambah, sehingga kemudian semakin cerdas, semakin ngerti banyak hal, semakin terampil, bisa ini, bisa itu gitu. Kalau selama ini teman-teman mendengar bahwa insting serba bisa, nah kalau ketemu sensing yang cerdas, dia orang yang betul-betul nyata serba bisanya, bukan potensi. Jadi misalnya ya, bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa nulis, bisa ngomong, bisa tampil, bisa nari, bisa macam-macam gitu. Bisa masak, bisa nyetir, bisa macam-macam, dan itu keterampilan. Jadi orang sensing yang cerdas keterampilannya banyak. Sementara rentangan berikutnya di area negatifnya, potensi negatifnya apa? Ya, gak bisa apa-apa. Ditanya, kamu bisa ini nggak? Enggak. Boleh bayar aja nggak? Boleh bayar orang aja nggak? Males belajar. Tidak menggunakan kecerdasan yang rajinnya. Gitu. Di mana nih letak teman-teman nih? Ini paket ya, paket lengkap nih. Kemudian ada salah satu ciri orang sensing yang di urusan dalam dia berhubungan dengan orang lain, setia banget, jujur, jadi tangan kanan, bisa dipercaya. Jadi kalau sehidup semati gitu, kalau dia sudah merasa ini loh orang yang berjasa dalam hidupku, dia yang memang orang baik, jadi dia kemudian nggak kemana-mana, nggak pindah ke lain hati, benar-benar mau mengabdikan dirinya di situ. Kalau cinta sama Indonesia, sama bangsa dan negara, dia benar-benar patriotik banget. I love Indonesia, damn gitu. Setia banget, mau dimanapun dia berada, dia akan tetap kembali ke negerinya. Ini namanya setia banget. Tapi di satu sisi juga ada potensi negatif nih guys. Apa itu? Oportunis. Ini kalau orang-orang yang gak setia, sensing yang gak setia, maka bentuknya dia oportunis. Dia cuma cari untung doang. Dia akan nemplok sana sini cari orang yang bisa memberi keuntungan sama dia. Nauzubillah ya. Nyebelinnya orang-orang kayak gini ya. Ada nggak? Banyak. Ada orang kaya. Orang baru tuh kaya tuh. Kita deketin yuk. Kita porotin. Syukur-syukur kita nanti dapet nih cipratannya gitu. Cipratan rezekinya gitu. Bahasanya oportunis doang. Nah, berada di mana nih rentangannya? Introspeksi ya. Nah, kemudian karena dia oportunis, kalau dia nggak dapat maunya, adu fisik tuh. Lu ya udah gue temenin ke sana kemari ya, udah gue bantuin nyupirin ke sana kemari ya, gue didepak gitu aja, tonjok loh. Negatif. Gitu. Jadi emang ada kutubnya, kutub positif negatifnya gitu. Nah, munculnya di mana nih paket ini? Terus juga salah satunya lagi adalah orang sensing yang sudah tergembleng, maka dia hidupnya disiplin dengan banyak peran ganda. Artinya apa? Kalau ditanya, kamu pekerjaannya apa sih? Kamu aktivitasnya apa sih? Dari tidur, dari melek sampai tidur, sampai melek lagi, itu banyak banget kegiatannya. Tapi beres semua. Keren kan? Tuh. Gitu. Mampu berada di zona itu. Tapi kalau dia tidak berada di situ nih, waduh, pusing deh. Sensing-sensing yang apa? Yang nggak tanggung jawab, yang nggak disiplin, yang janji-janji doang,
Ini hati-hati nih ya, kalau teman-teman nggak ngerti potensi-potensi ini, maka cuma taunya sedikit aja ya tentang satu mesin kecerdasan. Terus misalnya gini, aku butuh nih bendahara, orang yang rajin, teliti, terus jujur. Sensing nih, cari yang sensing nih. Terus kita nggak ngerti yang ada potensi negatifnya, terus kita percayain gitu aja sama tipe ini, taunya duitnya dibawa kabur. Kalau nggak dikutil, nauzubillah min zalik, amit-amit. Ya, terus nyalahin lagi, kenapa ya? Kok dia sensing kayak gitu ya? Jangan-jangan nih dia bukan sensing nih. Terus mau nyalahin MK lain gitu? Bukan, ini juga karena potensi negatifnya yang muncul. Karena belum tergembleng, tapi tetap paketnya paket sensing. Nanti kalau teman-teman di workshop Steven level 3 akan lebih spesifik bicaranya. Ini akan bicara tentang personality, mentality, morality, spirituality positif, dan kemudian menghujam ke bawah yang negatifnya. Ciri-cirinya kelihatan tuh. Oh, ini orang sensing negatif nih. Negatifnya di matra apa nih? Gitu. Tuh kalau para solver belajarnya begitu, makanya lama, 28 hari. Oke, sekarang itu sensing. Silahkan teman-teman untuk, mudah-mudahan ya setelah ini teman-teman pendengar, pemirsanya Misidai, pecintanya Misidai, sobat-sobat baiknya Misidai, semakin mengerti lebih dalam. Oh iya, dia sensing. Jadi bukan nyalahin tesnya, tapi memang sudah paham bahwa oh ini loh ada potensi ini. Kemudian juga menjadikan dirinya berkaca. Aku berada di mana ya? Gitu. Ya. Kayak sekarang thinking. Bicara tentang thinking. Orang thinking yang ini kutubnya seru nih kalau orang thinking nih. Satu, kalau dia masih negatif, cirinya apa? Keras kepala, defensif, menyalahkan, tergantung, membiarkan. Banyak ya cirinya, ya Allah kasihan. Cirinya, jadi kalau misalnya ketemu orang thinking ya, sini loh, tolong bantuin, sini. Masih bagus pakai tolong ya, kerjain nih buat gue. Kalau misalnya, nih ya, tugas lo ya, kerjain ya. Terus dia nggak bantuin nih, dia membiarkan. Begitu salah, gimana sih lo? Bodoh lo, gitu aja nggak beres lo. Gitu. Kan, terus ketika temannya bilang, kan ini tugas lo juga. Enggak ya, bukan gue ya. Ini semua salah lo ya. Defensif, keras kepala. Kalau dikasih tahu ngeyel. Thinking bukan? Thinking tapi negatif. Karena ada di bagian positifnya yang dia nih orang yang justru dia sangat bertanggung jawab. Begitu dapat tugas, dia tahu oh ini tanggung jawabku. Kalau dia mau delegasiin ke orang, dia akan temenin, ajarin orang tersebut sampai tugas itu menghasilkan hasil yang precise, yang keren, yang benar gitu jawabannya. Kalau salah, dia bisa ngakuin dia yang, ya ini tanggung jawab gue. Gentle, laki banget. Tuh baru tuh orang thinking tuh. Kalau orang thinking punya salah, nih ya, ini catatan banget nih. Ya, orang thinking kok punya salah, tapi dia masih defense, ya, dia masih nyalahin orang, atau dia bohong, bluffing. Aduh, nggak mainan deh, nggak bisa dipercaya yang kayak begini mah. Jadi gimana nih, mau di mana teman-teman, gitu. Terus kenapa kok ada orang thinking yang masih keras kepala? Karena biasanya dia tidak mengkaji data, dia nggak punya data. Padahal harusnya orang thinking yang hebat itu adalah orang yang dia punya data terbaru, lengkap datanya. Bukan pakai kata orang. Bukan pakai kata orang, tapi pakai data. Dia tahu nih datanya dari mana, terpercaya, lalu dia olah, analisa, kemudian dia cari mana yang penting, dan dia cuma sampein yang penting-penting, dan menghasilkan solusi. Tuh baru thinking cerdas. Aduh, kalau ketemu thinking cerdas kayak gini, rasanya pengen deh memperkerjakan gitu ya, membantu tugas-tugas Miss Hidai, karena dia jago bikin sistem.
Ini kalau thinkingnya hebat nih, dia orang yang sangat teliti, dia bisa melihat dengan sangat mikroskopis, melihat mana yang hal yang masih salah, lalu dia nggak nyalahin orang, tapi dia cari sumber salahnya, lalu dia olah. Oh, sistemnya nih yang belum pas, lalu dia perbaiki sistemnya. Gitu. Bukan nyalahin orangnya. Jadi kalau ada orang thinking masih galak, masih nyelekit, gimana ya? Thinking juga sih, tapi mohon maaf nih, nggak masuk spek deh, nggak masuk spek nih si Day deh, ya belum cerdas artinya gitu. Harusnya dia rajin update gitu. Gitu ya, tolong thinking nih kalau punya anak thinking belum belum terbiasa untuk dia mengambil tanggung jawab, dia merasa dia bisa gini, mohon maaf ini salah aku, ini tanggung jawab aku yang akan beresin, nanti ya tunggu aku cari solusinya. Cool, ya ampun gemesin banget nih yang kayak begini. Tapi kalau cuma ketemu ranting yang sok tabu, gue bisa kok, gue bisa. Begitu dia nggak bisa, begitu dia salah, aduh ini kan bukan salah gue, lu sih kemarin nggak bantuin gue. Ya, lu nggak ada gunanya lu buat gue. Aduh, nggak pakai deh, nggak main deh kalau yang kayak begini. Masih butuh belajar, masih butuh banyak istighfar, ya, biar naik kelasnya. Oke, sekarang intuiting. Orang intuiting itu dia rentangannya, potensi lengkapnya nih, paket lengkapnya isinya apa sih? Isi kepala kanannya ini adalah visi-visi. Visi itu cara pandang ke depan. Menggunakan apa? Daya imajinasi. Daya imajinasi yang sudah tergembleng menghasilkan ide. Ide menghasilkan karya. Karya yang apa? Karya yang sudah nyata. Karya yang bermanfaat. Bukan cuma karya-karya ide-ide yang gak jelas, yang cuma ya pokoknya gue suka aja kayak begitu. Terus manfaatnya apa? Ya pokoknya gue lagi bikin karya, udah lu jangan ganggu gue. Manfaatnya apa? Nggak tahu manfaatnya, pokoknya buat gue seneng aja. Egois dong. Terus ketika dia punya ide, temennya mau bantuin, ayo gue bisa bantuin. Enggak, gue bisa sendiri. Asosial. Intuiting kah? Iya. Itu paketnya tuh, ada paket seperti itu. Tapi yang udah hebat yang kayak apa? Yang udah hebat ya intuiting yang justru dia pandai bersinergi. Wih, aku punya ide kayak gini nih. Ini bisa dikerjakan kalau aku berpartner sama yang ini. Nah, terus kemudian dari idenya tersebut, jangan sampai ini idenya hilang ya. Jangan sampai ini nggak jadi nyata ya. Yuk teman-teman, mau bersinergi, mau bekerja sama. Tapi nggak keras kepala, tapi nggak ngeyel. Meskipun dia mempertahankan idenya, tapi dengan cara yang baik, karena dia tahu bagaimana cara bersikap. Tapi kan asosial, Miss, orang intuiting. Iya, ada bagian yang seperti itu. Tapi iya, masa mau hidup di situ? Emang lu nggak butuh orang? Emang nggak butuh bantuan orang lain? Namanya nggak naik kelas, nggak mau ke morality. Apalagi kalau masih sering, ya kan gue intuiting. Loh emang kenapa? Ini banyak ya orang yang masih ngomong kayak begitu tuh. Kan gue intuiting, lu pasti ngertiin gue dong. Sorry ya, gue intuiting banget nih. Sorry ya. Lah. Mentang-mentang intuiting, orang lainnya mesti ngertiin kalau dia begitu. Kalau dia tiba-tiba hilang dari dunia. Berarti dia belum naik kelas. Potensi nih paketnya dia belum olah menjadi yang benar gitu. Nah, orang intuiting yang nggak mau keluar dari kotaknya, jadi kalau misalnya ketemu ya, dan ini kalau bukan pembenaran ya, tapi mesti dia mencoba memahami bahwa pola asuh kita selama ini memang tidak berpihak pada intuiting yang hari ini menjadi dewasa. Kalau anak-anak yang sekarang, insya Allah karena orang tuanya sudah terbelajar, Steven sudah mulai terdengar di sana sini, jadi alhamdulillah sudah muncul anak-anak intuiting yang mulai bagus idenya, mulai pede, mulai ekspresif, dan bisa
menjadikan karya-karya dari idenya. Tapi kalau orang intuiting di masa yang saat ini dewasa, memang banyak yang tampak nggak intuiting gitu. Jadi muncul intuitingnya cuma di mana? Cuma di usil, cuma di ngayal, cuma di suka tidur, cuma di ya yang kayak gitu-gitu tuh, potensi-potensi yang negatif. Tapi begitu ditanya, punya ide apa? Ide ya. Ntar deh dipikirin dulu deh, belum mood nih, belum ada ilham. Setahun kemudian juga nggak ada apa-apa. Terus gini, masa lu nggak pengen naik kelas sih? Masa lu di situ? Iya udahlah, gini aja udahlah, nggak apa-apa. Padahal orang intuiting yang di sisi yang lain, di sisi yang positifnya, dia orang yang nggak pernah mentok tuh. Karena apa? Di otaknya itu diberi cara kerja yang selalu mencari alternatif. Mencari alternatif tuh artinya nggak mentok. Sama kayak kita mau pulang kampung, jalannya macet, kita akan cari tuh jalan-jalan tikus. Nah, orang intuiting tuh gitu, dia punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalah dari segala arah. Tapi bukan negatif. Kalau orang intuiting yang belum tergembleng, jatuhnya apa? Udahlah, bukan urusan gue ini. Gak bikin lu mati kan, gak apa-apa kan. Udah diemin aja ya. Udah, dicuekin, kabur. Cuek, tapi nyebelin. Tuh. Gitu. Ya, itu tentang intuiting. Ini Miss Ida sambil ngeliat catatan ya. Ini sebetulnya amatir ini ada di WSL 2 nih. Hari ketiga. Panjang nanti Miss Ida ceritakan di sana. Ini sedikit-sedikit aja ya, biar teman-teman minimal tahu bahwa ada paket-paket seperti itu. Ya, ada paket lengkapnya tuh kayak gitu. Orang intuiting kalau masih nggak punya mimpi, emang hidupnya kayak zombie, guys. Sekedar menjalani, kalau nggak punya mimpi, nggak tahu tujuannya mau kemana, begitu dia merasa orang lain nggak ngerti, kabur, ngilang, balik-balik nanti kalau dia udah, kata orang udah sadar lagi, udah waras lagi gitu. Kasian kan, padahal harusnya kan ada juga orang intuiting yang udah keren, the inventor, para penemu-penemu yang punya pemikiran out of the box tuh intuiting tuh, cara mikir intuiting kan keren, menciptakan hal-hal yang belum pernah ada di dunia. Kan harusnya gitu dong, nggak cuma sekedar ngayal-ngayal. Bedain angan-angan dan cita-cita. Makanya kalau kami di workshop Stephen level 2 tidak berangan-angan tapi bercita-cita. Melalui potensi yang ada diarahkan dan dibuat roadmap-nya, lalu kemudian benar-benar berharap, make a wish. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu, karena sudah tadi berdasarkan potensinya kita bikin roadmap-nya menjadi sebuah cita-cita dan dilatih dalam KKM, kesungguhan kebiasaan berdasar makanah. Bahasa kerennya formation habit. Nah gitu. Oke, sekarang feeling. Tipe feeling. Ada feeling yang teman-teman mungkin biasa mendengar feeling itu apa? Baper, cengeng, nangis, ngambekan. Iya, itu feeling. Bawaan potensinya feeling begitu. Tapi ya, baper nih bisa jadi dua hal loh. Baper itu kan bawa perasaan kan. Kalau dia berlebih-lebihan dinegatifkan, maka jadi apa? Lebay dalam hal negatif. Ngambek berlebihan. Annoying jatuhnya. Tapi kalau bapernya adalah kemudian dia sensitif kepada kesulitan orang, dia bisa berempati, dia kemudian tersentuh dengan perasaan dan kondisi orang lain, ini bagus. Nah, kemudian mau dibawa kemana nih potensi ini nih? Mau dibawa akhirnya bisa berempati dan kemudian melakukan perbuatan baik, menolong orang, mencoba mengerti, memotivasi dia, atau cuma sekedar, aduh, gue tersinggung, awas lo ya, sampai mati gue nggak mau ketemu lo lagi. Terus kemudian dia akan sebar hoax, fitnah di mana-mana. Di mana nih mau pilih di bagian yang mana nih dengan baper perasaannya ini? Lalu dia kemudian kan dianugerahi kekuatan ngomong, ngomongnya ada isinya enggak?
Orang feeling memang dianugerahi nih mudah ngomong, kadang-kadang nggak pakai mikir tuh, nyeletuk aja dari hati langsung ke mulut gitu. Kalau ngomongnya hal-hal positif jadi bagus, jadi motivator, jadi bisa psikolog yang membantu orang menyelesaikan masalahnya, paling nggak nemenin, memberi saran. Tapi kalau ngomongnya cuma negatif, ngeluh mulu, ya Allah, kayak aduh, misalnya kalau ketemu feeling-feeling yang kayak gini, aduh astagfirullahaladzim, mudah-mudahan dia dikasih hidayah deh. Kayaknya semua hal kurang, semua hal itu nggak baik. Terus tujuannya apa? Agar dia dapat perhatian, dikasihanin gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kasihan ya orang yang di daerah itu kena banjir, oh itu mah belum seberapa, gue dong pernah ya kecemplung, ini banjir. Tuh ngomongnya tuh berlebih-lebihan, dia maunya menang sendiri tuh di bagian hal yang baik maupun yang bagian hal yang buruk, dia maunya dapat perhatian gitu. Kan jadi annoying, jadi nggak ngenakin kan gitu. Orang feeling yang hebat, dia mampu mendengarkan, dia menahan kata-katanya. Dia ngomong cuma untuk hal yang ketika bermanfaat aja. Dicerna. Dicernanya dengan cerna dalam, bukan sekedar apapun dicerna lalu dikeluarin, langsung dimuntahin. Bukan. Jadi orang feeling yang hebat, dia yang punya potensi mendengar, tapi mendengarnya dia saring mana yang bagus. Dia pikirin, dia cerna pakai perasaan, lalu kemudian muncul, dikeluarkan tuh dasaripatinya. Wih, keren banget. Adoring banget deh kalau tahu apa, adorable banget nih kalau orang-orang feeling yang kayak gini, bikin mudah jatuh cinta gitu. Tapi kalau yang negatif, aduh, tukang nyalahin guys. Iya, nggak mau kalah perhatian, tukang nyalahin. Ini hampir sama dengan thinking ya. Memang kalau thinking keras kepala, kalau si feeling keras hati. Nah, udah tuh kalau dua-duanya berantem, selesai deh tuh. Udah deh, terserah aja. Satunya keras kepala, satunya keras hati. Kalau dua-duanya negatif begitu. Jadi jangan heran kalau ada pertengkaran luar biasa dua tipe ini, nggak ada yang mau kalah. Terus akhirnya terjadi cekcok panjang, ngeri lah. Tapi kalau dua-duanya hebat, Masya Allah. Kalau si thinking yang keras kepala tadi jadi hebat dalam berprinsip, punya solusi jitu, sementara si feelingnya yang hatinya main di situ, dia jadi penyayang, penyabar, luar biasa. Saling melengkapi di situ nanti akhirnya. Hati-hati dengan menyalahkan. Orang feeling memang bawaannya mudah juga untuk menyalahkan orang. Rasanya di luar dirinya semua salah. Kalau misalnya dia tanya, ini kakak Salma kan feeling Goldar A. Jadi ada dua bagian. Allah kasih tuh untuk diobservasi sama Miss Hidayah. Ada dua ciri feeling dan golongan darahnya responnya seperti thinking. Nah itu sifat menyalahkannya Masya Allah. Kalau ketika Miss Hidayah tanya, kenapa sih kak senang banget nyalahin? Itu sebetulnya defense mah, biar aku tuh nggak disalahin gitu. Mendingan dia nyalahin duluan sebelum dia disalahin, kan jadi nggak bagus gitu. Ujung-ujungnya malu, akhirnya minta maaf, bolak-balik begitu, minta maaf. Masih bagus sih kalau ada yang minta maaf. Kalau enggak, makin nggak punya teman, dimusuhin dunia. Yang harusnya tadinya dia minta perhatian dunia untuk seluruh dunia memperhatikan dan mencintainya, alhasil dia kecewa pada dunia. Tuh kan nggak ada yang mencintai aku. Memang semua orang nih salah nih, semua orang tuh ngaco nih, dunia nggak beres. Apa sih salah gue? Tuh kalau ada orang yang masih suka ngomong gitu, apa sih salah gue, dan terutama ini feeling, istighfar ya. Suruh ngaca, belajar, lembutkan hatinya. Kalau dalam Al-Quran Allah bilang, Allah katakan ya, berfirman bahwa batu yang keras pun bisa berlubang karena ditetesin oleh air. Masalahnya kalau hati yang keras, itu kayaknya ancaman Allah serem deh di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman feeling ya, nih kayak Abi Nazar nih, feeling dari Banten.
ada tes. Alhamdulillah, berarti Abi Nazar banyak dicintai oleh orang. Mesti dulunya mau banyak bergejolak juga, kemarahan mau nyalahin, tapi karena sudah mau belajar, mau memperbaiki diri, alhamdulillah cinta mah dateng, disukain sama banyak orang gitu. Insting sekarang ya, insting itu karena dia di keempat belahan otaknya, sensing di belahan limbik kiri, neokorteks kiri, neokorteks kanan, dan limbik kanan, dia memiliki porsi sama 50%, maka kecenderungannya memang keempat-empatnya tuh ada di tubuhnya insting nih. Potensi-potensi itu campuran, lalu kemudian dia juga memiliki spesifik, yaitu seorang generalisnya tadi. Jadi banyak gitu di insting itu. Intinya apa? Orang insting ini gabungan antara potensi isi paket dia nih banyak ya. Kalau mesti dibacakan nih contoh nih ya, nih dari catatannya Misida ini. Orang insting itu orang yang sederhana, mau mementingkan orang lain, mau berperan aktif dalam kehidupan orang, serba bisa, berdaya guna, mudah mempermudah urusan orang. Ini kan positifnya, tapi negatifnya juga banyak banget. Kosong, tanpa target, nggak ada prinsip, bingung, labil, nggak terarah, sekedarnya terpengaruh, perlu pengakuan, mematahkan, emosional, mulut tajam, bekerja menggerutu, menolak diarahkan, dan negatif-negatif yang lainnya. Banyak di situ. Yang spesifik, yang kelihatan banget pada orang insting yang negatif apa? Temperamental, buas, tukang marah. Dan marahnya ini karena nggak spesifik, jadi serem. Karena nggak dinalar, karena nggak tahu ini marahnya karena apa, jadi akhirnya ngamuk. Ngamuk ya spesifiknya tuh. Dua, ngomongnya serem. Kalau dia lagi emosi nih, bisa lempar barang, karena udah nggak pakai logika, nggak pakai nalar, nggak ada saringan otaknya gitu, nggak ada lapisan otaknya. Jadi bahaya, serem di situ. Tapi padahal kalau dia mau mengoptimalkan isi paket yang lainnya, Masya Allah, orang yang berada di tengah-tengah, orang yang di tengah-tengah tuh bukan berarti dia tidak punya prinsip. Nah, negatif juga nih kalau dia nggak punya prinsip. Maka dia mesti melatih mengambil prinsip dari yang paling sederhana dan dampaknya paling besar. Jadi dia kayak orang yang senantiasa berperan, kepake di mana ada dia, urusan jadi mudah. Ngangenin. Kenapa? Aduh, kalau ada dia ya, beres nih urusannya nih. Aduh, nggak bisa ini nih. Wah, coba kalau ada dia pasti bisa nih. Serba bisanya tuh benar-benar nyata. Bukan sekedar potensi, bukan sekedar jadi label doang. Tapi benar-benar dia serba bisa karena tadi mau mengaplikasikan, mau merealisasikan. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya sering mendoakan, sering membantu. Pada akhirnya kan kalau orang dibantu akan membantu juga kan. Akhirnya pertolongan-pertolongan itu langsung datang dari Allah, menghadirkan orang yang membutuhkan, membantunya saat dia benar-benar membutuhkan. Jadi cirinya gitu. Ini paket ini lengkap ada di diri kita, teman-teman. Bisa nggak kita, aku nggak mau, aku maunya yang positifnya aja, negatifnya aku nggak mau terima. Ya, berarti di matra personality aja belum beres. Karena di matra personality itu kita menerima kita apa adanya. Dan kita mengerti betul, aku punya paket ini dan ini. Maka kemudian aku akan mengoptimalkan yang ini dan mewaspadai yang ini. Gitu cara belajarnya. Kalau di Stephen tuh begitu. Dengan bantuan coach, guru, mentor, trainer, solver, maka insya Allah nanti bisa mengoptimasikan kekuatan. Begitu teman-teman kalau udah belajar di Stephen. Yang tadi Miss Ida bilang paketnya tadi adalah seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman Miss Ida tunggu ya di kelas workshop Stephen. Atau nanti silahkan ada nggak ya di buku I Know You? Ada kayaknya ya, dijabarkan dengan contoh-contohnya meskipun tidak spesifik satu persatu seperti yang Miss Ida sampaikan tadi. Oke, 10 menit terakhir Miss Ida pakai buat say hi sama teman-teman nih yang udah banyak banget nih. Ini di Instagram ya. Teman-teman Facebook yang belum join Instagram Miss Ida, sok atuh silahkan di Instagram.
Sundari Lintang, Miss gimana menghilangkan trauma sensing ketipu 12 juta? Ingatan akan terus ke bawah karena sensing tadi kan diberi memori yang kuat, apalagi yang hubungannya dengan uang. Rasa pengen nonjok iya, pengen adu fisik iya, tapi itu negatif. Caranya gimana sih? Kalau bergantung sama manusia, jatuhnya adalah Miss Ida udah berkali-kali dulu rasanya pengen gitu ya. Ada faktor nih ya, melewati tuh jalur-jalur oportunis. Kalau lihat orang kaya pengen deket gitu, itu masih oportunis tuh. Dipikirnya kalau ketemu orang kaya kita ikut kecipratan kaya, ternyata enggak loh. Kalau ketemu orang-orang selalu ya, kalau Allah sayang sama kita itu akan ditunjukin yang benernya. Dan Miss Ida berkali-kali ditunjukin kecewa sama manusia. Akhirnya menggantungkan bertransaksionalnya dipindah. Ya, faktor diri pada sensing yang ada transaksional dipindahkan dari manusia kepada Allah. Apa? Allah maha kaya. Jadi ngadu sama Allah, minta, bukan minta dilumpuhkan ingatannya, bukan, tapi kemudian diganti dengan yang lebih banyak. Kalau udah diganti dengan yang lebih banyak, biasanya orang sensing mah ikhlasnya gampang. Yang penting ada gantinya dulu memang. Jadi minta sama Allah bukain pintu rizkinya yang banyak. Ya, kalau perlu adalah DP sama Allah. DP-nya ngapain? Berniaga dengan Allah adalah beri pinjaman yang baik pada Allah. Kalau belum ada uang, pakai tenaga. Kalau nggak punya tenaga, pakai ilmu. Kalau nggak punya ilmu apa? Senyum. Masa iya senyum nggak bisa? Perbanyak senyum sama orang. Nanti sedekah dengan seperti itu, insya Allah diganti dengan yang lebih banyak. Waalaikumsalam Pak Aris Munandar. Apa kabar? Intuitingnya sudah cerdaskah? Oke. Ini banyak banget ya teman-teman. Miss Ida nggak bisa jawab satu persatu. Yang yang bertanya aja nih yang Miss Ida coba ininya ya. Coba jawab. Tadi ada yang nanya kayaknya di sini nih, mana sih? Masih banyak negatifnya nih Miss. Insya Allah ya, dengan pertolongan Allah, dengan belajar terus menerus, sehingga seolah-olah ada yang selalu mengingatkan, berteman dengan orang yang baik, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan jadi soleh juga. Berkumpul dengan orang yang wangi, kebawa wanginya, ya kan? Jadi insya Allah berteman terus dan cari channel-channel yang positif terus, mudah-mudahan nanti kita semakin positif. Widyasari, anak intuiting kecewa dengan ayahnya lalu marah seolah merasa nggak punya manfaat. Solusinya gimana? Solusi orang intuiting itu memang jadi kalau misalnya ditanya langsung solusinya itu kayak gimana ya jawabnya ya? Ada sih tipsnya, tapi misalnya nggak bisa langsung bilang kalau ini maka ini gitu. Kalau di ilmu kejiwaan itu banyak faktornya. Tapi paling tidak gini, Bu Widya sebagai mamahnya, ini kan kecewanya sama ayahnya, maka peran mamahnya di sini penting. Jadi teman untuk nemenin dia, mendengar dia kecewanya karena apa, masuk ke dunianya dia. Kalau orang intuiting itu ketika dia kecewa itu dia punya belief sendiri di kepalanya, maka kita perlu untuk tahu di dalam kepalanya itu apa yang dia pikirkan. Lalu kalau beberapa kali Miss Ida menerima klien anak remaja intuiting, biasanya sih dia udah punya solusi. Dan solusinya biasanya dia punya alternatifnya. Dan kita tanya aja, jadi kamu pengennya diapain sayang? Ya aku ngerasa gak bermanfaat. Iya, jadi biar ngerasa bermanfaat maunya apa? Pada intuiting kita tanya balik, karena apa? Dia punya ide. Kalau kita ngasih saran, kita order, kita direct kepada orang intuiting, kecenderungannya dia apa? Akan bersifat sebaliknya, nolak. Lu sih, mama sih gak ngerti, mama sih gak ngerti. Bolak-balik dia akan bilang, mama sih gak ngerti. Maka cara pertama adalah ngertiin dulu. Apapun solusinya belakangan, yang teman-teman yang pertama kali, langkah pertamanya adalah kita coba ngertiin dulu. Udah ngerti belum seluruh paket-paketnya? Detail paket-paketnya apa aja? Dia punya sifat apa aja? Traits-nya apa? Nah ini yang perlu teman-teman tahu. Ya, jadi ya sekali lagi Miss Ida harus bilang, belajar. Dari satu step ke step berikutnya, baca lagi bukunya. Ya, agar semakin kita memahami dia, bisa masuk ke dalam jiwanya dia sehingga dia nyaman. Sehingga pada akhirnya dia akan ngomong sendiri, aku sebetulnya pengen begini loh.
Itu solusinya. Solusinya terkadang tuh ada di diri orang tersebut. Tapi kita perlu menyelaminya dulu biar kita tahu solusi yang paling tepatnya. Mengatasi rasa cepat bosan itu gimana sih? Memang sabar itu dilatih. Motivasi yang besar terutama adalah tahu tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya, contoh ya, kita tahu tujuan menunggu ibu-ibu yang mau melahirkan adalah sampai aman anaknya, bayi lahir. Kan bayi lahir nggak bisa diprediksi kapan, ya kan, terutama yang hamil lahiran normal. Ya makanya jadi sabar karena kita tahu tujuannya mau ngapain. Kalau teman-teman nggak tahu tujuannya, itu yang bikin cepat bosen. Apalagi tujuannya nggak kuat, dasarannya nggak kuat, nggak karena Allah, nggak karena pengen dapat surga, nggak sama kayak kita mau masuk surga kan kita mesti sabar. Sholat kita mesti sabar, sholat tarawih 11 rakaat mesti sabar, nggak bisa cepet bosan kan. Jadi agar tahu gimana cara mengatasi bosan, perkuat dulu dasaran tujuannya, maka insya Allah nanti akan semakin panjang span of attention, span of control ya. Jadi rentangnya kita akan semakin diperpanjang sama Allah. Dan hati-hati juga tuh, rasa bosan biasanya datangnya dari syaitan. Nah, sama kayak lagi sholat dibisik-bisik, udah cepet kelamaan lu cepet gitu ya. Obatnya apa? Ya'udzubillahiminasyaitonirrajim ya, berlindung kepada Allah sekali lagi. Oke teman-teman, berlindung kepada Allah, bersyukur, menambah nikmat. Mudah-mudahan nikmat kita semakin panjang. Di akhir-akhir, ya Allah sedih banget, tinggal beberapa hari lagi Ramadannya. Mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadah kita, diampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa wa nasyiril haqi bil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dikembalikan menjadi suci kembali. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa insya Allah besok. Mudah-mudahan gak ada halangan di tema-tema berikutnya di Ngerit Miss Ngabuburit bareng Miss Hidayah. Thank you for watching. Salam buat keluarga. Selamat berbuka puasa. I know you because I love you.